Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darasani Saputra, berasal dari 10 TKJ3. Di sini saya akan mempresentasikan mapel kimia, yaitu tentang polimer. Polimer, struktur dan tata nama polimer. Polimer adalah suatu molekul yang sangat besar atau makromolekul yang terbentuk dari penggabungan molekul-molekul kecil atau monomer melalui reaksi polimerisasi. Polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul kecil atau monomer untuk membentuk suatu molekul yang besar. Tata nama senyawa polimer. 1. Jika monomer satu kata, nama polimer diawali dengan kata poli di depan nama monomernya. Contoh, nama polimer dari monomer etena atau etilena adalah polietena. Jika monomernya lebih dari satu, nama polimer diawali dengan kata poli diikuti nama monomernya dalam kurung. Contoh, nama polimer adalah monomer fenol dan formaldehida adalah polifenol formaldehida. Contoh struktur monomer, struktur polimer, dan namanya. 1. Plastik. Plastik memiliki kegunaan yang paling banyak dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk membungkus atau tempat makan dan minum, peralatan dapur, paralon, kabel listrik, dan lain sebagainya. Ini contohnya seperti ini ya. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Di sini ada polietilena, polipropilena, ada politetrafluoretena atau teflon, dan polivinilklorida atau PVC, dan polistripirena atau PS. Lalu kita masuk ke contoh kedua, yaitu serat sintetis. Serat sintetis digunakan untuk bahan pembuatan kain, baju, celana, jaket, dan lain-lainnya. Dan di sini ada contohnya ya teman-teman. Ada polyacrylonitrile arbon, ada polyhexametilena adipena atau nilon 66, polietilena teflate atau dacron. Dan kita masuk ke contoh ketiga, yaitu karet. Karet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu karet alam dan karet sintetis. Karet dibutuhkan untuk bahan pembuatan selang, ban, mobil, sepatu karet, karet gelang, dan lain-lainnya. Terus di sini ada contohnya, yaitu polisoprena atau karet alam. Lalu ini contoh keduanya, polineoprena atau karet sintetis. Dan kita masuk ke contoh keempat, yaitu polisakarida. Polisakarida atau karbohidrat dihasilkan oleh tumbuhan dari proses fotosintesis atau asimilasi dengan bantuan cahaya matahari. Contohnya amilum, dan selusa yang terbentuk dari monomer-monomer glukosa. Dan ini adalah contohnya dari amilum. Ini sambungannya. Terus kalau yang ini adalah selulosa. Dan teman-teman, kita masuk ke contoh yang kelima, yaitu bernama protein atau polipeptida. Protein terbentuk dari monomer asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Dan ini dia adalah hubungan dari peptida itu tersebut. Dan lanjut lagi, yaitu B. Klasifikasi senyawa polimer berdasarkan asalnya. Polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang berasal dari alam dan terbentuk secara alamiah.
Polimer alam biasanya terdapat dalam makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Contoh polimer alam adalah amilum, selusa, protein, asam nukleat, dan karet alam. B. Polimer sintetis buatan. Polimer sintetis yang sengaja dibuat oleh manusia menggunakan bahan baku senyawa-senyawa kimia. Tujuan manusia menciptakan polimer sintetis adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak semuanya dapat disediakan oleh alam. Polimer sintetis dibuat melalui reaksi pembentukan polimer, yaitu polimerisasi. Contoh polimer sintetisnya adalah plastik, karet sintetis, dan serat sintetis. 2. Berdasarkan proses pembentukan. Polimer adisi adalah polimer yang dihasilkan dari reaksi polimerisasi adisi, yaitu reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berikatan rangkap seperti etena, sitena, dan propena. Contoh polimer adisi diantaranya plastik jenis polietena PE, propilena PP, polivinil klorida PVC, teflon, polistirena, karet alam, dan karet sintetis. Dan ini dia teman-teman contoh reaksi pembentukan polimer adisi. B. Polimer kondensasi. Polimer kondensasi adalah polimer yang dihasilkan dari reaksi polimerisasi kondensasi, yaitu reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang mempunyai gugus fungsi, dan pada akhir reaksi dilepaskan molekul kecil. Contohnya, polimer kondensasi adalah protein, polisakarida atau karbohidrat, bakelit, nilon 6,6, dan dakron. Dan ini adalah contoh reaksi pembentukan polimer kondensasi. Di sini ada asam adipat dan ini dia. Lalu kita lanjut yang ketiga. Berdasarkan jenis monomernya, ada homopolimer. Homopolimer merupakan polimer yang terbentuk dari monomer sejenis dengan struktur polimernya seperti ini, teman. Terus ada B. Copolimer. Copolimer yaitu polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Contohnya bakelit yang tersusun dari dua jenis monomer yaitu fenol dan formaldehida. Dan copolimer dibagi menjadi 4, yaitu copolimer bergantian adalah polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer susunannya. Seperti ini teman-teman, AB. Terus yang kedua, copolimer blok adalah polimer yang tersusun dari beberapa monomer yang berbeda dalam jumlah tertentu dan tersusun secara bergantian. Seperti ini teman-teman. Terus yang ketiga, copolimer bercabang adalah polimer yang tersusun dari beberapa monomer dan monomer lainnya. Seperti ini ya teman-teman. Terus yang keempat dan yang terakhir adalah copolimer tidak beraturan, tersusun dari monomer yang berbeda-beda dan terikat secara tidak beraturan. Dan ini juga contohnya teman-teman. Keempat, berdasarkan sifatnya terhadap panas. Berdasarkan sifat ketahanan terhadap panas, polimer dibagi. A. Polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Sifat polimer termoplastik yaitu pertama, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak, jika didinginkan akan mengeras, mudah direnggang, fleksibel, titik leleh rendah, dapat dibentuk ulang atau daur ulang, memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Terus B. Polimer thermosetting yaitu polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Yaitu sifatnya adalah polimer thermosetting yaitu keras dan kaku, tidak fleksibel. Jika dipanaskan akan mengeras,
tidak dapat didaur ulang, tidak dapat larut dalam pelarut apapun tanpa tahan terhadap asam dan basa, mempunyai ikatan silang antar rantai polimer. Ini dia kotak polimer, monomer, sifat dan kegunaannya teman-teman, bisa dibaca ya teman-teman. Dan ini adalah yang terakhir. D. Dampak penggunaan polimer. Polimer sintetis bersifat tidak mudah diuraikan mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan barang-barang tersebut tidak dapat membusuk. Pembakaran polimer sintetis akan menghasilkan senyawa dioksida, yaitu senyawa gas yang sangat beracun dan bersifat karsinogenik. Apabila terkena panas, plastik pembungkus makanan kemungkinan akan menyebabkan monomernya terurai dan mencemari atau mengontaminasi makanan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.